Kalau pelaku yang tertangkap 16 orang dengan DP. Komisi 1 DPR RI meminta Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mendalami modus penggunaan pulsa dalam permainan judi online yang marak di tengah masyarakat. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Partai Demokrat, Frederick Kalalembang, ditengarai ada modus lain judi online yang tidak melalui uang atau transfer ke rekening bandar, melainkan menggunakan transfer pulsa. Cara kerjanya, pemain judi online cukup mendeposit pulsa mulai dari Rp10.000, Rp100.000, bahkan Rp1.000.000 untuk masuk ke dalam situs. Dari situ, mereka lalu mendapatkan kartu, nomor, dan SIM card yang kemudian dimainkan untuk judi secara online. Selain itu, Komdigi juga diminta untuk mendalami adanya keterlibatan provider dalam kasus judi online dengan pulsa ini. Pasalnya, bandar judi tidak bisa mencairkan dana dari pulsa tanpa keterlibatan operator provider. Sedangkan menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang terkait judi online mencapai angka yang fantastis. Sejak Januari hingga Juni 2024, jumlah perputaran dana judol mencapai Rp13,2 triliun. Menanggapi hal ini, Menteri Komdigi Mutia Hafid akan membentuk tim kerja khusus untuk memberantas judi online serta mengaudit sistem. Komdigi juga telah melakukan pemblokiran konten negatif terafiliasi judi online. Tim TV One mengabarkan. Kalau pelaku yang tertangkap 16 orang dengan BB atau barang bukti 70 miliar, saya kira ini belum apa-apanya, masih banyak lagi dan mungkin perlu didalami. Ada satu modus yang mirip seperti ini, yaitu tidak melalui uang atau transfer, tetapi menggunakan pulsa. Nah, tolong didalami bahwa informasi yang kami dapatkan, pemain ini cukup dengan mendeposit 10.000, 100.000, bahkan 1 juta dengan masuk kepada situs dan kemudian di sana memilih ada kartu, nomor, SIM card, dan kemudian mereka bermain judi. Nah, persoalan di sini adalah pemain ini atau dan bandar ini yang menampung hasil daripada judi online ini, yaitu dengan pulsa. Nah, tolong didalami lagi bahwa ada sekitar 20.000 SIM card dengan isi sebanyak 9 juta. 9 juta kalau kita kalikan 20.000 berarti 180 M. Bandar ini tidak bisa mencairkan. Bandar ini tidak bisa mencairkan, harus melalui gamers. Karena gamers ini bisa mencairkan melalui provider. Gamers ini tentunya mendapatkan upah sebesar 20-30%. Penanganan sampai hari ini mungkin yang terakhir kami laporkan kepada yang terhormat pimpinan maupun anggota Komisi 1 bahwa ini pil pahit. Jadi di dalam itu juga suasananya mencekam pasti, Pak. Karena kemarin juga kita tahu bahwa kepolisian itu datang jumlahnya cukup banyak, 40-50 orang. Namun komitmen kami yang sudah kita sampaikan bersama satu nada walaupun terpisah dengan Kapolri, bahwa Kemkomdigi akan terbuka dan sudah terbuka kepada seluruh upaya pengembangan penyidikan. Berapa kali pun kepolisian harus datang, seberapa lama pun mereka harus datang dan meneliti di kantor kami, sebagai bentuk pertanggungjawaban kami membuka pintu selebar-lebarnya. Kami telah membuat surat instruksi ke dalam kepada seluruh pegawai dari Kemkomdigi untuk memberikan dukungannya
kepada aparat hukum dalam hal untuk mencapai keterang-benderangan proses penyidikan. Jadi di dalam itu APH kalau datang selalu didampingi Pak Irjen ya dengan Dijen Aptika dan tim. Kemudian kami juga sudah menonaktifkan 11 nama yang memang sudah terverifikasi. Artinya Pak Ketua Fraksi PKS sudah hadir. Dari nama-nama yang sebetulnya ditahan oleh polisi, kami kan sebetulnya tidak tahu persis namanya, karena yang hanya nama singkatan yang mengetahui sebetulnya dari kepolisian. Namun yang sudah terverifikasi sudah pasti, misalnya Pak namanya AB. Tapi ada yang nama belakangnya juga sama, jadi kami harus verifikasi dulu. Sehingga untuk saat ini masih 11, namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan akan dilakukan bertambah. Pak Ketua yang terhormat, kalau sudah 7 hari dan surat penahanan sudah keluar secara resmi, maka kami baru dapat melakukan pemberhentian sementara dari PNS. Iya. Aduh, pagi-pagi nih Evan, pusing banget kayaknya. Pusing banget. Pusing, soalnya nilainya juga fantastis banget ya. Dan akar permasalahannya belum selesai, judi online, tapi ternyata ada modus baru lagi. Modus baru yang muncul lewat transfer pulsa, sistemnya deposit. Nah itu kita yang akan jadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami hadirkan narasumber-narasumber. Kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Yang pertama saya mau sapa ada Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini di sebelah Mas Heri juga ada Mas Ardi Suteja selaku pakar keamanan cyber. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selain dua narasumber ini sebenarnya kita sudah mencoba ya menghubungi dari pihak PPATK tapi belum bisa bergabung bersama kami sejauh ini. Kita langsung bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Saya mau ke Mas Ardi terlebih dahulu. Mas Ardi, ada modus baru yang muncul ini kemudian lewat transfer pulsa. Ini benarkah modus baru yang baru muncul sekarang atau sebetulnya dari jauh hari memang sudah ada tapi baru muncul saja ke permukaan atau ke publik? Saya kira tidak ya, ini sudah lama sebetulnya. Dan modus-modus ini kan mereka pasti akan cari celah. Yang ada yang bisa melalui transfer pulsa, ada yang melalui rekening bank, ada juga yang kripto. Nah, ini mereka mencari celah-celah transaksi yang tidak bisa dilacak. Gitu. Jadi bahkan kemarin ya lagi ngobrol sama supir taksi juga dia bilang, Pak itu pakai itu tuh apa e-money. Bisa juga? E-money. Jadi semua mekanisme pembayaran transaksi keuangan itu akan dipergunakan oleh mereka. Artinya susah dilacaknya itu berarti sulit dilacak, benar-benar sulit dilacak? Ya kalau denominasi yang 10.000 di bawah 10.000 kan nggak bisa di ini, apalagi e-money. Oke. Kalau lewat transfer pulsa, bagaimana bisa melacak begitu adanya transaksi judi online? Kita harus ingat ya, kalau bicara pulsa kan harus ke nomor. Ya. Sebagian besar nomor-nomor seluler kita itu prabayar. Kita pergi ke gerai, kita beli, itu sudah diaktifkan tanpa memerlukan KTP. KTP lagi, jadi bisa artinya dibuang juga anonim lagi kan? Nah itu juga masalah. Itu penyakit lama. Dari kapan-kapan kita udah ngomongin bahaya. Dibiarkan. Mas Ardi, ini kan udah lama banget gitu ya, modusnya juga ternyata Mas Ardi bilang sudah sangat-sangat lama. Nah tapi bagaimana ngeberantasnya gitu, karena ini kan PR yang cukup besar loh, nilainya fantastis sekali dan juga banyak sekali anak-anak bangsa yang seharusnya tidak terjerat judi online, apalagi nominalnya dari 10.000 gitu kan, anak-anak juga bisa main dari game online. Jadi memang ini sudah berkembang sangat pesat ya, apalagi PPATK sudah nyampaikan transaksinya udah ratusan triliun. Jadi udah level segini ini udah bukan sesuatu yang sederhana. Nggak bisa lagi kita reaktif ya menghadapi lantas tekanan masyarakat, kita bereaksi, tunjukin muka kita di TV begini, nggak bisa. Ini harus ada kemauan politik dari pimpinan negara ini yang memang mengatakan udah sikat aja habis sudah. Nah, baru mungkin ada efek jerat. Nah ini juga momentum sekarang dengan pengungkapan yang akan terjadi di Komdigi. Ini harus ada punya program ya, skenario manajemen krisis yang tuntas. Kalau tidak, ya nanti mungkin saya nggak tahu 5 tahun lagi kita akan ngomong hal yang sama. Gitu. Oke, sekarang saya mau bicara dari sisi hukumnya, Mas Heri. Ini sebetulnya seperti apa dengan ada modus baru seperti ini? Apakah masuk juga kepada pasal Undang-Undang ITE atau sebetulnya ada pasal lain yang kemudian bisa dijerat? Ya,
sebelum bicara ke konteks tadi ya, sebenarnya kita juga ingin mengingatkan di hari pertama bekerja saja sebenarnya Pak Prabowo Subianto selaku Presiden RI kan sudah memberikan isyarat bahwa akan jadi open war lah terhadap judi online. Maka ini harusnya ke bawah dimaknai demikian. Apalagi Kementerian Komdiji itu sudah kita ketahui bersama ya, ada proses-proses penegakan hukum di dalamnya karena di dalam internalnya sendiri bermasalah begitu. Karena nggak mungkin kita membersihkan rumah yang kotor dengan sapu yang kotor juga kan begitu poinnya. Berkaitan dengan pasal dalam pidana ya sekarang di Undang-Undang ITE yang terbaru 1 tahun 2024 itu kan agak keras ya bicaranya, ancaman sanksi pidananya kalau saya tidak salah mencatat 10 tahun dan dendanya 10 miliar. Di Undang-Undang KUHP yang baru 1 2023 di pasal 427 juga bicara hal yang sama. Jadi kalau bicara tentang sanksinya memang jelas sudah tegas sekali begitu ya. Persoalan dalam konteks judi online ini sebenarnya bukan hanya hukumnya saja Mbak. Karena selama ini ada mindset, ada pemikiran bahwa kejahatan perjudian online ataupun judi pada umumnya di 303 KUHP itu beranggapan bahwa ini bukan kejahatan mungkin di sebagian orang yang melakukan. Karena perspektifnya dia tidak merugikan orang lain, uang yang digunakan uangnya sendiri, walaupun dia kalah dia sendiri yang merasakan. Tapi kan kita jarang bicara tentang destruktifnya judi ini, khususnya judi online. Bagaimana kemudian ini merugikan negara, bagaimana kemudian ini membahayakan dari aspek sosial, ekonomi, misalnya keharmonisan rumah tangga, perceraian, dan sampai ada berujung kasus-kasusnya itu ya. Dan sampai berujung ke kriminalitas. Pernahkah kita melakukan studi mendalam terkait hal ini? Jangan-jangan dari angka 1T kerugian yang misal dicatat PPATK dari awal sampai merujuk pada yang terakhir 327 triliun misalnya, itu jangan-jangan dalam tanda petik ada hilang fokus. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya bukan terjadi secara tiba-tiba. Saya nggak yakin ini terjadi dalam satu malam kan. Ini kan harusnya dicek, ada keberlanjutan, harus dibaca kembali roadmap-nya. Pemberantasan terhadap judi online yang dilakukan oleh setiap katakanlah menteri-menteri sebelumnya. Apa yang sudah dan belum dilakukan, sehingga ini berkesinambungan. Akhirnya ketahuan ya di mana missing link-nya begitu ya Mas Ari ya? Saya malah concern terhadap isu itu, karena selama ini yang kita lihat hanya bicara tentang penegakan hukum. Contoh lah, walaupun kita tidak membenarkan hal itu ya, ada beberapa orang yang kemudian diproses hukum, kita setuju terhadap hal itu, tapi kan ini menurut saya di level yang layer paling bawah ya, yang kayak kasus Setbor itu. Dia diproses, ditangkap karena melakukan mungkin promosi judi online, baru promosi saja. Mungkin dia tahu atau tidak, nanti akan dalam perkembangan penyidikan akan diketahui. Tapi pada faktanya, misalnya ada pesohor yang kemudian juga diproses. Itu kan lama sekali kan, dan juga hasilnya juga kita nggak tahu sampai sejauh mana proses itu berjalan begitu. Kita juga saya pribadi kita pernah mengujinya di pra peradilan, bagaimana komitmen konsistensi dalam hal pemberantasan judi online ini. Saya sepakat ini jangan hanya sebagai media untuk dalam tanda petik ya, harapan kita bukan pencitraan atau perkara yang hanya 1 bulan fokusnya kemudian hilang fokus di 11 bulan terakhir. Oke, jadi ini PR yang harusnya terus. Sejak lama begitu sudah dilakukan. Dan media harus konsisten menyuarakan ini, karena kalau hanya bicara di pagi hari ini saja Mbak, saya yakin ya nggak akan selesai gitu ya. Begini lagi tadi, 5 tahun lagi kita akan bicara hal yang sama. Menarik, nanti juga saya ingin mendalami lagi dengan Mas Arya sebetulnya bagaimana modus-modus cara kerja dari modus terbaru menggunakan deposit transfer pulsa itu berfungsi, bergerak begitu ya maksud saya. Nanti kita akan dalami usai jeda, kami jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber. Pertanyaan menggantung saya tadi untuk Mas Ardi. Mas Ardi, ini kalau kita lihat cara kerja dari modus baru transfer pulsa yang ditemukan pada saat itu seperti apa? Nah, ini bagaimana kemudian penyelesaiannya? Apakah harus melibatkan provider-provider untuk bisa mengungkap? Ya, saya kira memang modus apapun ya sekarang kita ada terkait dengan transaksi, pemindahan uang ya. Itu memang harus ada komitmen dari provider. Dan tidak bisa hanya satu regulator ya yang memberikan guideline ya, artinya harus semuanya komitmen, harus punya komitmen dan harus menjadikan ini program bersama untuk menghentikan. Jadi tidak bisa hanya Kominfo ya, ini gimana misalnya teman-teman di otoritas jasa keuangan ya, bagaimana dengan BI ya, PPATK jelas sudah terlibat. Ini harus menjadi komitmen bersama. Karena apa? Celah apapun di sistem pembayaran, ya sekecil apapun itu pasti akan dimanfaatkan. Caranya transfer bagaimana itu
persoalan lain, tapi semua celah-celah itu akan dimanfaatkan, mulai dari hal yang paling kecil. Jadi sebenarnya bisa di cut off dong, bisa dicegah begitu kan? Seharusnya harus kan ada kalau ada aturan. kemauannya. Kayak misalnya kita ambil yang sederhana aja ya, misalnya e-money. Kalau misalnya e-money hanya diperuntukkan untuk transaksi tertentu, itu bisa membatasi. Ya tapi kan sekarang enggak. Apalagi e-money itu ada maksimal kalau nggak salah 1 juta ya. 1 juta itu bisa kemana-mana. Nah ini salah satu yang celah itu. Terus juga perbankan juga harus ketat sekarang ya terkait dengan akun-akun virtual ya. Akun-akun virtual. Itu pernah ada satu kejadian di mana satu nasabah punya 300 akun virtual. Coba bayangin, satu nasabah punya 300 akun virtual. Nah ini yang mau disalahkan siapa coba? Ini kan jadi masalah. Jadi ini harus ada komitmen bersama semua sektor ya, industri keuangannya, ya, otoritas pengawasannya, regulatornya, dan tentunya aparat hukum ini harus menyatu. Kalau cuma masing-masing parsial, ini ngerjain, itu tidak akan melihat helikopter view-nya nggak akan terlihat masalahnya. Masing-masing ngerjain ini reaktif aja. Nah ini yang sekarang kita hadapi adalah itu. Oke, jadi fokus dari sekarang kalau sudah terjadi penanganannya kemudian yang harus difokuskan gitu, harus tuntas. Harusnya pencegahan juga bukan? Nah pencegahannya itu edukatif. Edukatifnya jalan nggak? Nggak kan? Iya. Nah, kalau udah ada edukatif apa? Yang harus dibuka siapa? Dunia pendidikan, pemuka masyarakat, pemuka agama, nggak bisa hanya pemerintah. Ini harus menjadi suatu kesatuan. Kalau masih ya kembali lagi, ini orang lihat, ini nunggu pemerintah, nggak bisa dong. Ini kan masalah bersama, masalah masyarakat, ya harus semuanya. Baik, kalau dari Mas Heri melihatnya bagaimana? Cara mengangkut akarnya dihilangkan gitu, dikupas tuntas. Ini kan kalau tadi juga dicermati bahwa ya jangan cuma hanya yang diberantas itu ya bagian bawah-bawah saja, artinya harus di bumi hanguskan secara keseluruhan gitu. Tapi bisa tidak dilakukan itu? Ya, saya tidak bermaksud untuk permisif ya, dalam artian bahwa ini sepertinya akan sulit ya. Cuman kita realistis saja bahwa untuk mengnolkannya dengan situasi yang saat ini rasanya sulit, tapi bisa diminimalisir. Sehingga tadi peran serta dalam keseluruhan aspek tadi harus diperhatikan. Misalnya hal kecil bagaimana tadi mengedukasi orang terkait dengan bahaya judi online. Dia kadang mengaktifkan zat-zat yang menimbulkan kecanduan. Kalau kita lihat algoritma dari judi online, warna-warninya kan sangat luar biasa menarik begitu ya. Itu belum dalam konteks yang lain. Itu saja sebenarnya mereka sudah desain betul. Jadi pelaku kejahatan ini menurut saya secara sistematis mereka sudah memikirkan bagaimana caranya agar ini menarik, terlaksana, mendapatkan keuntungan. Ujungnya kan keuntungan. Tidak ada pelaku kejahatan dalam konteks judi online ini yang tidak bicara keuntungan. Maka bagaimana memotong itu kan, memangkas itu. Seperti hukum ekonomi ada penawaran dan permintaan. Kalau ini ada titik temu di tengahnya, terjadilah dia. Apalagi kalau didukung dengan sistem yang buruk dari dalam. Jadi ketika pemerintah abai dan kemudian gagal, disitulah masuk kejahatan tadi. Berarti kejahatan yang menang melawan pemerintah, melawan negara. Nah ini yang menurut saya perlu ada sosialisasi, edukasi. Jadi nggak hanya bicara tentang hukum yang di ujung, karena hukum ini kan kalau kita bicara bandar judi online, lain hal Mbak, dengan orang yang tataran di bawah. Saya tidak membela mereka dalam konteks tadi, tapi sekali lagi, kalau kita bicara hukum, ini bukan hukumnya saja yang sebenarnya dikedepankan, tapi aspek sosial, ekonomi, itu harus dipikirkan. Jangan sampai pembuat undang-undang hanya mengatakan bahwa selesai ini, ketika saya buat undang-undang, ya tinggal saya tegakkan hukumnya, maka sudah lepas dari tanggung jawab itu. Padahal kan aspek hukum ini tidak kemudian satu-satunya jalan untuk kemudian bisa memberantas tindak pidana yang berkaitan dengan judi online itu sendiri. Nanti kita bahas ya, kita satu persatu ya, kita hadirkan nanti ya Mas Heri dan juga Mas Adi. Kita kembali usai jeda. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Heri. Mas Heri, kalau kita berbicara mengenai kuartal 1, kuartal 2, ini nilainya sangat-sangat fantastis ya, kenaikannya juga luar biasa. Nah, bagaimana cara meminimalisir paling tidak supaya tidak ada kenaikan lagi, dikurangi begitu, kalau misalnya belum bisa diberantas secara habis? Ya, tadi saya katakan harus ada roadmap, peta jalan yang jelas dalam pemberantasan ini ya, dan itu harus melibatkan banyak pihak, tidak bisa one man show lah. Harus banyak perlibatan instansi termasuk penegak hukumnya sendiri, nggak hanya bicara tentang polisi tapi Kejaksaan Agung, bahkan di peradilan. Jangan sampai nanti kalaupun ini masuk ke proses penyidikan, oke, benar, penuntutan yang benar, nanti di ujungnya ada permainan lagi. Ini kan kemudian mengembalikan ke titik nol. Maka perlu satu visi misi, pemahaman terhadap hal yang sama ini, dan
fight-nya harus ya bersama-sama, nggak mungkin sendiri. Salah satu hal yang sangat mungkin dilakukan, tapi memang sekali lagi perlu strategi katakanlah teknis di lapangan ya. Misalnya pembatasan terhadap peredaran uang itu sendiri. Maka harus dipetakan kan di bidang mana yang kemudian bisa dibatasi oleh pemerintah dalam hal mekanisme pembayaran, jumlah uang dan lain sebagainya. Ini kan dalam kerangka tadi untuk meminimalisir dan membatasi betul ruang gerak mereka. Tapi sekali lagi tentu hal ini harus sungguh-sungguh dilakukan. Karena kalau bicara dalam konteks ini kan harus dibuat strategi, harus ada planning yang jelas, harus ada target-target sasaran juga yang perlu dicapai. Jangan-jangan tadi tidak ada targetnya, memang hanya nangkapin kemudian diproses hukum selesai, tutup buku di situ. Nah ini yang tentu tidak kita harapkan, karena dalam konteks kejahatan ini selama ada keuntungan ya akan terus berjalan. Dan secara signifikan bahkan menurut saya harusnya dipelajari ya, apa nggak ada orang yang memang bisa membaca grafik begitu ya, dari naik 1T kok bisa sampai ke 327T itu dibutuh waktu berapa lama? Jangan-jangan misalnya 5 bulan, berarti 5 bulan ini kita kecolongan apa? Kan harusnya bisa dideteksi dari polarisasi itu. Saya yakin dan percaya modus operandi itu akan dilakukan oleh setiap pelaku kejahatan, bukan hanya judi online. Karena ketika dia berpikir bagaimana caranya tujuan dari tindak pidananya tercapai, itu dia akan melakukan segala cara. Dan kalau cara ini tidak berhasil, dilakukan lagi dengan cara yang lain. Minimal sampai ketika pun ditemukan penegakan hukum itu tahu bahwa ini adalah cara yang efektif untuk mengalahkan atau kemudian membuat kapok atau jera kepada mereka, dengan melalui proses hukum mereka melakukan cara lain. Yang kalau dari awal tidak terlihat bahwa ini adalah kejahatan, tapi tadi kan ada penyisipan, kemudian upaya untuk menghilangkan jejak atau dengan konteks lain menghilangkan label bahwa ini adalah perilaku jahat sebenarnya. Atau ya sekali lagi kita kadang selalu berpikir bahwa ini melulu hanya bicara tentang hukum, padahal sebelum itu tadi ada pemuka agama. Di agama juga diajarkan, kebetulan saya muslim begitu ya. Jadi ketika ya diajarkan dalam ayat suci kan ada bahwa kejahatan khamar dan juga judi itu adalah sebenarnya induk dari segala kejahatan. Karena ketika bermain judi, itu sebenarnya juga sudah membuka pintu untuk tindak pidana yang lain. Saya rasa-rasanya jarang mendengar poin-poin itu ya. Yang kita bicarakan selalu perputaran uangnya 327T, tapi detail terhadap roadmap ini apa begitu? Karena belum ada begitu yang dihadirkan ya, karena itu yang dibutuhkan saat ini. Mudah-mudahan saya terlewat informasinya, karena mungkin saya nggak ngikutin. Atau mudah-mudahan didengar segera dibuat roadmapnya begitu ya, Mas Heri. Kita berdoa. Mas Ardi silakan sebagai terakhir. Benar apa yang disampaikan Mas Heri ini luar biasa ya. Kita cuma fokus pada hal-hal yang sensasional ya. Orang ketangkep rame, terus angkanya secara rame. Tapi masalah prinsipil ya di dalam menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah sesuatu yang sebaiknya tidak dilakukan, itu tidak ada. Jadi ya saya juga bertanya, ini perang judi online ini siapa sebenarnya gitu? Masyarakatnya kemana ya? Tadi juga saya sampaikan pemuka agamanya kemana? Ya, tokoh masyarakatnya kemana? Ini yang bersuara kan hanya orang-orang tertentu, sementara kita ini yang di luar rakyat tuh ya, kita cuma geram aja bisa geram gitu. Tapi what's next gitu? Ini kan harus ada suatu ada suatu panduan berikutnya apa? Kejelasan di mana juga masyarakat ya, semua anggota masyarakat bisa ikut berperan, peran sertanya di mana? Ini kan nggak bisa ditangani sendiri. Tidak sendiri, masyarakat juga turut berperan, pencegahan penting sampai dengan roadmap yang tadi disampaikan oleh dan Mas harus Heri ya. Jelas dan harus tuntas, jangan sampai nanti tahun depan atau 5 tahun lagi kita ngomongin hal yang sama. Ya, baik, jangan sampai ya, mudah-mudahan segera ada jalan cepat, jalan yang bisa mengurai lah ya kepelikan ini dalam judi online. Meminimalisir. Kalau Mas Heri kan pesimis, tapi realistis. Ada 2 kata, kolaboratif, tujuannya apa? Meminimalisir. Meminimalisir ya. Udah, jangan muluk-muluk dulu katanya bapak-bapak ini meminimalisir paling tidak ya. Kita tunggu langkah selanjutnya. Terima kasih Mas Heri. Terima kasih Mas Heri.